Allah. Wa tahaqqaqat, dan akan nampak bi ahadiyatihi, dengan keesaan Allah, al-qulubu was-sarair. Apa yang akan nampak? Hati dan sir dalam diri setiap makhluk akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya singkat saya berikan bait tadi penjelasan bahwa kita sebagai ciptaan Allah ini pernah sudah dijadikan saksi oleh Allah sebelum saat ini kita dimintakan bersaksi. Konsekuensi dari apa? Allah itu sudah menjadikan kita bersaksi. Konsekuensi dari Allah menghadirkan kita, menciptakan kita. Sebab kalau kita sudah diciptakan tapi nggak dijadikan pensaksian kita ini adalah makhluk yang diciptakan olehnya, tentu kita tidak akan mengenal siapa Tuhan kita dan tidak akan mudah bisa mengenali penciptanya. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu punya seorang anak, begitu anaknya lahir diazankan, diiqamatkan, baru proses berikutnya sampai diberi nama dan dinisbatkan nama kita kepada nama anak kita. Supaya apa? Supaya anak ini tahu bahwa kamu ini adalah anak saya. Dibuat akte kelahiran, dibuat kakak, dituliskan di situ anak-anak kita, bapaknya yang kita ini. Supaya apa? Wujud dari konsekuensi perbuatan kita melahirkan anak kita, kemudian menjadikan anak itu pengenalan terhadap sesuatu bahwa dirinya adalah sumbernya di kita. Kan kita bapaknya. Nah ini ayah, oh ini ibu. Kita kan ngajarin kan begitu. Supaya anak kita tahu bahwa ini emaknya, ini bapaknya. Kalau nggak diajarin begitu, silakan Pak. Kalau anak kita nggak kenal sama diri kita, tuh bapak kamu tuh, padahal kita bapaknya satu, nggak akan kenal juga anak kita sama kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ciptaan kita ini, makhluk ini, bersaksi kepadanya dulu. Sehingga nanti setiap makhluk Allah itu akan berkata akan keesaan Allah, karena Allah yang menciptakan. Di sini disarahnya begini. Atla'aqallahu ala adini uluhiyatihi yawma akhdil misaq fi alamil ardh. Allah itu dulu pernah menampakkan kepadamu keagungan keesaannya. Yawma akhdil misaq, di mana hari pengambilan janji. Yang kamu nanti lahirnya tanggal sekian, rezeki kamu sekian, ya, jodoh kamu sekian, matinya kamu begini. Yaumul hisab fi alamil ardh, di alam apa? Pada bulan yang lalu kayaknya saya pernah menyampaikan bahwa kita hidup ini ada 5 proses kehidupan kita. Yang pertama, proses hidup kita ini disebut dengan kehidupan alam arwah. Disitulah kita sudah didesain, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kodoknya kita, takdirnya kita. Nanti tinggal di Gria Sukarami. Nah, profesi kamu ini nanti jadi pengurus masjid. Sudah di alam apa sudah disebutkan sama. Setelah pensiun nanti pengurus masjid. Sudah semuanya. Ya ini bertawid itu satu kehidupan. Yaumul misaq, ya, yaumul akhdil misaq, hari pengambilan janji. Ya, itu sudah tercatat itu. Makanya sekali lagi, orang yang sudah mengenal Allah dengan segala bentuk kekuasaannya tidak pernah sedih, tidak pernah ragu akan kekuasaan Allah, karena semuanya sudah digariskan di yaumil misaq. Jadi tugas kita ini cuma menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, skenario seperti apa dalam diri kita, tinggal mengikuti. Kemudian apa katanya? Tadi saya sampaikan. Pertama alam Allah. Dulu kita pernah dihidupkan di situ. Kehidupan kita yang pertama.
Kehidupan yang kedua adalah kehidupan kita ketika kita berada di perut ibu kita. Ya Pak ya, sudah pernah merasakan ini, ya lupa aja. Semuanya pernah hidup di alam rahim, kita sebut dengan alam rahim. Kehidupan yang ketiga, begitu kita ini keluar dari rahim ibu kita, masuk pada tahapan kehidupan yang ketiga yang saat ini sedang kita rasakan, namanya kehidupan alam dunia. Itu kita saat ini bapak-bapak ibu-ibu sedang mengalami proses kehidupan yang ketiga. Masih ada dua lagi proses kehidupan kita. Apa itu? Nanti setelah kita keluar dari dunia ini, kita akan memasuki alam berikutnya yang kita sebut dengan alam barzakh. Di situ ya nunggu hari kiamat. Di situ kita dikumpulkan kehidupan kita yang keempat. Kehidupan yang kelima itu adalah ending akhir dari segala kehidupan. Tidak ada lagi kecuali kehidupan itu akhir. Apa itu? Namanya kehidupan. Apakah kehidupan kita nanti di surga? Apakah kehidupan kita nanti di neraka? Itu proses kehidupan. Jadi kita ini sedang menjalani proses kehidupan yang ketiga. Tapi perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu pernah berkata kepada kita, bahkan kalau di sini kepada setiap ciptaannya. Allah pernah memperkenalkan zatnya kepada kita. Katakan dalam kitab ini, Syekh Nawal Bantani mengatakan, Yawma qala lahu, hari di mana Allah pernah berkata kepada kepada ciptaannya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata kita kan jawab, qalu bala syahid, ya, engkau adalah Tuhan kami. Semua dunia ini termasuk langit, bumi, saya katakan tadi burung, semuanya adalah pernah Allah hadirkan dan Allah katakan kepada mereka, saya ini adalah Tuhan kalian yang sudah menciptakan kalian sesuai dengan iradah. Maka semua makhluk akan bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dulu memang pernah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dirinya akan bertunduk kepada Allah terhadap apa-apa yang sudah diciptakan Allah untuk dirinya. Maka tadi saya sampaikan, kenapa kok burung itu terbang dan dalam kondisinya mengikuti iradat Allah, burung itu sedang memuji dan bertasbih kepada Allah lewat terbangnya burung. Karena burung diciptakan oleh Allah dengan memiliki dua sayap, dan dua sayap itu berfungsi untuk terbang. Semuanya ada yang tukang bangunan dalam kondisi membangunnya, dalam kondisi pekerjaannya, Allah memang sudah ciptakan demikian. Dia menjalani sepenuhnya apa yang menjadi ketetapan Allah pada dirinya, maka bukannya hidupnya adalah sedang memuji berzikir kepada Allah. Semuanya, seorang pedagang, seorang dokter, seorang petani, semuanya sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang dia mengenali Tuhannya, maka dalam kondisi apapun dibentuknya, diciptakannya, ditetapkannya kehidupannya, dia sadar maka sejatinya adalah dia sedang mengikuti iradat Allah. Ketaatan yang mana yang tidak lebih baik kecuali mengikuti iradat Allah, dibandingkan dengan orang yang taat tetapi mengabaikan atau tidak mengindahkan iradat Allah terhadap dirinya. Ya tentu tidak lebih baik. Apa itu contohnya? Ini mohon maaf. Contohnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah melarangnya untuk makan buah kulbi. Coba kalau itu iradatnya Allah. Tapi Nabi Adam juga nggak salah gitu ya. Gitu. Kenapa katanya? Karena dalam tafsir Jalan itu sebutkan karena iblis goda saya itu dengan menyebut nama Allah. Korek. Ya. Iblis juga nggak salah karena memang sudah didesain oleh Allah untuk godaan. Sebab kalau nggak didesain godaan Nabi Adam, nggak tercipta kita ini semua tanpa ada. Jadi semuanya tidak ada yang lewat skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah lewat skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Disitulah pada akhirnya kita akan bersikap tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi piring-piringnya sudah berbunyi ini. Ada sedang bertasbih juga ini. Dari awal hingga akhir ini rangkuman semua. Jadi moderator tidak mampu merangkumkan memang kita karena kami ini dahsyat ya jawaban Allah. Tapi ada poin yang saya secara pribadi begitu tergetar bahwa kekuatan hati itu adalah di mana kita sudah mulai rajin mendengarkan kajian-kajian, kita terpaku daripada subuh tadi, tapi ilmu yang kita dengar tidak kita amalkan. Nah itu paling takut kita. Kalaupun sudah diamalkan, kok kita tidak menuju ke keikhlasan. Dan poin ini mudah-mudahan kita dari hari ke hari makin lebih baik beramal, dan tentu kita akan belajar menuju keikhlasan. Baik jamaah rahimakumullah, silakan kalau ada yang ingin dikaji diperdalam, silakan. Ya, Saproli, silakan. Agak dikit Pak suaranya. Orangnya besar, orangnya besar. Ada yang kuat dikit. Saya punya teman. Iya. Saya punya teman. Temannya lagi punya teman. Makin lucu. Jadi teman saya teman saya. Iya. Kau kenal si A? Nah, Saya kenal. Saya 6 bulan yang lalu kemudian dia bisa kita silaturahmi kepada ikutlah saya Pak, silaturahmi baik kan? Nampak saya ngobrol bekerja, saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, ngobrol saja. Pas pulang itu dia bilang, alhamdulillah, Pak, belakang alhamdulillah pulang. Dia bilang, teman itu seperti malaikat pemberi rezeki. Apa yang kuat? Dan pelihara, menyambut lama. Jadi dia udah bicara saya kalau dia menyambut lama, pelihara depan begini. Berapa lama? Dia bilang kan, masih pernah tahu di situ. Karena kita sudah berapa dari situ. Dia bilang, jangan. Dia seperti malaikat pencari nyawa. Ini tadi kamu ya. Jadi saya tanyakan, saya ini sebagai apa? Malaikat apa saya bilang? Kedua, yang terakhir tadi, saya ini diberi kesaksian awal. Tapi saya tidak diberikan kesaksian akhir ini. Iya kan? Kesaksian awal saya sudah diajar. Tanpa diperintah Allah, saya diberi kesaksian. Nanti saya kesaksian dia kan tadi tak pernah Allah. Di akhir inilah yang penting. Nah, itu gimana? Apakah saya tinggal tidur lagi atau gimana? Terima kasih. Ini satu, ada lagi? Kalian Pak? Oh, ada ibu-ibu di monggo. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oke, Bu. Monggo. yang diinginkan ada hal yang membinasakan amal, yaitu hawa nafsu yang terkadang kan kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak itu musibah atau sakit. Nah ada terkadang kita berdoa bahwa kita ridho Iya, saya kira ada. apa yang kita rasakan Kreatif. dari awal itu. Nah, tapi terkadang kita Pembukaan menuntut ingin sehat, ingin segera dihilangkan rasa sakit. Nah, itu kan adalah salah satu hawa nafsu kita ya Ustaz ya. Nah, terus apakah kita dalam berdoa itu kita merasa ridho, kita ikhlas, kita pasrah gitu. Nah, tapi terkadang ada harapan dari sehat itu apakah itu adalah salah satu ketidakjujuran kita dalam beribadah kepada Allah. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, ini mudah-mudahan terjawab ya. Kalau nggak terjawab, saya serahkan ke Pak Saproni ya. Karena saya ini posisi malaikatnya di mana? Gitu. Karena temannya saya
teman-temannya saya kan gitu kan. Nah saya ini malaikat apa kan? Ya kita bukan malaikat Pak, kita hamba Allah. Jadi posisi Pak Sarwani bukan malaikat di situ, tetapi hamba Allah. Ya. Hamba Allah yang sedang menjalani skenario. Ya. Berada di tengah-tengah teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, di awal kita sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan keesaannya kedua. Kira-kira di dalam itu semua, di ujung kita ini, di akhirnya kita ini dikenalkan sama Allah. Dikenalkan kan? Ya itulah yang bahasa Al-Quran, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa yang mau silahkan beriman kepada Allah. Siapa yang nggak mau, ya silahkan nggak usah beriman juga nggak apa-apa. Jangan rugi nih. Ya. Allah sudah memperkenalkan kepada kita. Setelah Allah memperkenalkan kepada kita, itu dikembalikan kepada kita. Kita mau beriman ataukah tidak? Jadi yang menentukan nanti akhir dari segalanya tadi adalah dikembalikan kepada kita. Dikembalikan kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah memberikan ilham kepada diri kita ini berbuat fujur atau ketaatan. Kalau ketaatan ya berarti kebaikan, kalau fujur ya keburukan. Jadi sekalipun pada akhirnya semuanya di awal Allah memperkenalkan zatnya, di akhir dari 5 proses kehidupan yang tadi kita sampaikan, Allah pun akan mengulangnya kembali. Allah akan memperkenalkan zatnya kepada kita. Sebagaimana Allah sudah memperkenalkan kita di awal. Cuman kan terlambat kalau Allah memperkenalkannya di akhir kehidupan kita. Bukan akhir kehidupan dunia ya Pak, bukan itu. Tapi di akhir kehidupan kita, di akhir ya Pak. Saya maksud adalah di kelima kehidupan kita, bukan di. Karena dunia ini adalah mazra'atun, ya, lil akhirah, tanaman kita untuk sampai ke akhir. Jadi Allah tidak menampakkan atau tidak memperkenalkannya di dunia, tapi nanti Allah akan memperkenalkan zatnya sebagai Tuhan tunggal satu-satunya nanti di alam kehidupan yang kedua. Kurang lebih seperti itu. Ini yang menarik. Setelah kita belajar ini tentang skenario Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, ketetapan Allah, bagaimana kalau kita ini kalau punya masalah kita berdoa supaya dimudahkan. Kalau kita punya sakit berdoa supaya disembuhkan. Kalau kita setelah itu doanya ikhlas ataukah tidak, dikabulkannya ataukah tidak, diwujudkan ataukah tidak, ya. Ini sebenarnya sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kalau orang yang hatinya idza futihalaka babal qabul, katanya. Kalau Allah sudah membuka pintu kepada kita, babul fahmi, ya, idza futihalaka babul fahmi, adal man mu'ainal afaq. Kira-kira ada begitu. Kata Ibnu Athaillah, kalau sudah dibukakan pintu pemahaman kita, ya, dengan tidak terkabulkannya apa-apa yang menjadi keinginan kita, maka tidak terkabulnya keinginan kita itu adalah hakikatnya pengabulan Allah. Kira-kira gitu. Jadi ya memang mindset kita yang harus dirubah. Sebenarnya mindset ini ada dalam diri kita, ya. Kata para ulama itu karena kita belum sepenuhnya mengenal Allah, gitu. Karena kita ini belum sepenuhnya mengenal Allah. Coba kalau kita sudah baik mengenal Allah, tidak terwujudnya, tidak terkabulkannya doa kita itu adalah karunia dari Allah, pemberian Allah. Tetapi, nah ini ada kaidah, ya, ini nggak boleh ditinggalkan. Sepanjang kita hidup di dunia, bersikaplah sebagaimana kehidupan dunia.
Nanti kalau kita sudah di akhirat, bersikaplah sebagaimana penduduk akhirat. Jangan bersikap seperti penduduk dunia. Ini kan kaedahnya. Kalau dulu pernah kita bahas, ada istilah tajrid, ada istilah sahabat. Sebab Sahabat ini sekarang di dunia, kita lagi ditempatkan di tempat yang makom sahabat. Jangan duduk di makom tajrid. Kalau kita masih duduk di dunia, apa itu? Kalau lapar, makan, Pak. Kalau sakit, berobat. Gitu. Jangan sakit, doa. Ya, nggak berobat. Ini menyalahi agama kita. Karena dalam agama kita diperintahkan untuk menempatkan diri sesuai yang Allah tempatkan kepada kita. Sekarang Allah tempatkan kita di dunia, ikuti klausa hukum sebab akibat yang Allah ciptakan di dunia. Pingin kaya, kerja yang keras. Jangan zikir. Ya. Kalau zikir ya Razak, ya Razak, ya Razak jadi kaya, ya mungkin paling kaya kayak apa ya? Paling kaya di sini. Iya, saya yakin saya paling kaya kalau ya Razak itu bisa jadikan orang kaya. Kan gitu ya Pak? Iya. Bukan sombong. Sering zikir. Iya gitu. Ini kan pasti di mana nggak banyak ya Razak ya jadi rezekinya lebih banyak Pak. Tanya eating. Ini guyonan action and doing. Ini guyonan. Tapi harus ngikutin sebab atau hukum kausa di dunia. Nanti kalau kita sudah hidup di akhirat, jangan bersikap seperti penduduk dunia. Mau durian mikir, mau ya biasa beli durian sama mamang itu saya gitu. Nggak perlu bersikap begitu, cukup bersikap sebagaimana sikapnya penduduk juga akhirat masuk surga. Cukup mikir terbesit, nanti duriannya datang. Begitu hukum Allah itu begitu, ikuti semuanya. Nanti kalau sudah semuanya total pasrah kepada Allah baru ketemu. Kalau masih itu kan masih ngikutin ego kita kan, masih ngikutin keinginan kita, belum bisa mengikuti iradatnya Allah kepada kita. Ayo mulai. Ikutilah iradatnya Allah sesuai dengan iradatnya. Jangan ngikutin keinginan kita. Tetapi juga jangan mengabaikan iradat Allah dalam dunia ini. Apa itu? Yakni klausa untuk ikhtiar. Jadi silakan saja Ibu. Jadi sekali lagi ngaji tasawuf ini jangan dibenturkan dengan hukum klausa yang Allah sudah tentukan. Jangan. Maka ada ungkapan berbaktilah, bertaatlah kepada Allah dengan tidak mengabaikan ketaatan Allah yang lain. Gitu ya Pak. Taatlah kepada Allah dengan tidak mengabaikan ketaatannya yang lain. Jalankan perintah Allah dengan tidak melanggar perintahnya yang lain. Doa itu perintah Allah. Ikhtiarnya jangan ditinggalkan karena ikhtiar juga bagian dari perintah Allah. Nah, gitu. Jadi jangan banyak doa tapi ikhtiarnya ditinggalkan. Ini melanggar perintah Allah. Allah itu perintahkan dua-duanya. Sholatnya diperintahkan, doanya diperintahkan, zikirnya diperintahkan, nyari rizkinya juga diperintahkan. Jangan zikir enggak pusing, enggak ikhtiar, jangan ikhtiar juga enggak zikir, semuanya diperintahkan. Itu yang paling hamba yang paling baik itu. Jadi singkatnya Ibu yang mudah-mudahan bisa saya jawab, tidak salah dan harus orang yang sakit berharap sembuh kepada Allah. Ya kan? Dengan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukannya. Yang kedua, setelah berdoa sepenuh keyakinan kita, hasilnya adalah serahkan terhadap iradat Allah. Dan yakinlah itu adalah keiradat Allah yang terbaik untuk kita. Berarti nggak usah hanya jika ya, Mas Kani? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Minta ya minta aja gitu. Iya. Harus Pak. Harus. Kalau minta sama Allah itu nggak usah basa-basi Pak. Nggak usah. Makanya mohon maaf, ada orang yang menyalahkan masa doa mintanya banyak-banyak. Enggak Pak. Memang harus minta itu yang banyak Pak. Itu bedanya Allah sama makhluknya. Tapi kalau bapak-bapak masih ragu-ragu minta sama Allah, nggak bakal Allah kasih. Benar. Saya membedakan antara orang alim hikmah
Ini orang ahli hikmah. Saya membedakan. Tahu yang orang ahli hikmah ya Pak? Orang ahli hikmah, orang hikmah itu yang wiri terus itu Pak. Ya. Itu kalau bapak-bapak amatin itu kan banyak hal-hal yang mustajab bagi diri dia. Sedangkan kita itu kok nggak mustajab. Apa sih bedanya sebenarnya? Padahal kan sama aja doanya itu. Sama aja, mintanya kan kepada Allah. Intinya satu tuh. Konsep ketauhidannya yang kepada Allah yang total. Orang ahli hikmah itu kalau minta, dia yakin Allah itu memberi, nggak mungkin Allah itu nggak kasih. Makanya dia minta total kepada Allah, ya Allah, saya minta ini, masa Allah kasih? Kau kan mampu ya Allah. Nggak mungkin kau nggak ngasih kepada saya. Kalau kita kan enggak, yakin enggak, ragu juga enggak. Nggak dikasih ya, mungkin belum rezekinya Allah. Kan begitu kalau itu. Padahal mesti yakin, harus total, penuh Allah itu memberi. Jangan ada ragu. Karena Allah itu pasti memberi. Pasti. Nah, nanti orang awam atau orang yang tadi kan orang alim, orang yang napaki jalan tasawuf. Nah ini saya katakan, kan bedanya di situ sebenarnya. Sehingga kalau bisa mendudukan keduanya, nggak ada istilah syirik antara keduanya. Yang tokoh yang orang tasawuf tidak mensyirikkan yang ahli hikmat, yang ahli hikmat juga tidak mengabaikan kesufian seorang sufi. Nah, apa itu? Kalau orang ahli hikmat penuh dengan keyakinan Allah itu begini-begini, dengan sifatnya begini-begini, maka terwujudlah apa yang menjadi permintaan. Kalau orang tasawuf konsepnya adalah mengikuti apapun itu yang menjadi iradah Allah. Apapun itu, jangankan saya minta, saya nggak minta saja dikasih. Ngapain saya harus maksa-maksa Allah? Ngapain saya harus minta kepada Allah? Semuanya sudah ditentukan untuk Allah. Tinggal saya ini pasrah kepada Allah. Yang ahli hikmat, enggak, saya ini butuh Allah. Nggak bisa yang ngasih apa-apa kecuali Allah, maka saya minta kepada Allah. Di mana letak salah itu? Sekarang semuanya pada akhirnya adalah menyerahkannya kepada Allah. Nah kita pun dalam berdoa begitu, harus total yakin kepada Allah zat banyak, jangan ada keraguan. Insya Allah dengan keyakinan itu Allah ijabah. Saya cukup ya. Jam 6:35 kami rasa jawaban Rasulullah. Kemudian kedua penanya kalau tidak puas silakan hubungi takmir masjid, nanti akan kita teruskan kepada Ustaz. Kiranya akan dijawab takmir masjid. Saya sudah kita tutup. Mohon Ustaz bisa untuk doa dari majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hanan ya Mannan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li asatidina wa li qarabatina wa li mashayikhina wa li jami'il muslimin wal mu'minin innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا يا رب بما علمتنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا يا الله فإنك خير الغافرين. اللهم اهدنا فإنك خير الهادي. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. افتح لنا يا الله فتح العارفين. افتح لنا يا الله فتح العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama jamaah mengaturkan jazakallahu khairan. Itulah Allah yang membalas balasan yang sebaik-baiknya balasan. Kepada ibu kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sedekah subuh ibu diterima oleh Allah Taala, diberikan rezeki, diberikan kesehatan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.